Teman yang lain silakan di open Baik, cam ya. ya. Saya izin mulai ya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan sekalian. Waalaikumsalam. Saya Waalaikumsalam Farida warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jaringan warahmatullahi wabarakatuh. Akses Regional SBU Regional Jakarta dan Banten ya. Benar, Mbak Rika. Eh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam agenda safety talk online atau mungkin safety briefing ya secara online untuk rekan-rekan seluruh bidang nih di SBU. Jadi tidak hanya yang di lapangan aja, tapi mungkin teman-teman yang monitoring dari kantor kita juga bisa lakukan briefing gitu. Mungkin sebelum-sebelumnya juga kita pernah bertemu ya beberapa kali, pernah Iya, dibawakan betul. dari ergonomi begitu. Mungkin hari ini izin karena ada customer juga ya, sebentar aja kita membahas mengenai simulasi kebakaran nih, mengenalkan sedikit mengenai tentang kebakaran di tempat kerja. Mungkin itu sedikit pembukaan dari saya. Dari Mas Febri, mungkin ada yang ingin disampaikan lebih dulu, Mas. Persilakan. Ya, terima kasih Mbak Rika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. 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 I can plus. Pagi. We can do it. Can do We it. will do it. We can do We are it. one. We will do it. Ya, terima kasih Mbak Rika atas undangannya ya. Dan terima kasih buat teman-teman tim planning, tim yang luar biasa. Mbak Rika mungkin sudah pernah kami sampaikan juga bahwa tim planning itu lebih kepada pekerjaan on desk ya Mbak. Namun terkait dengan K3 keselamatan kerja itu selalu akan ada dan selalu harus kita mitigasi terhadap kecelakaan K3 karena tidak ada yang lebih penting daripada nyawa manusia. Dari saat ini, Marika, saya sampaikan ke teman-teman juga bahwa kondisi saat ini memang sering hujan ya. Jadi teman-teman mulai dari rumah sampai ke kantor dipastikan dalam kondisi badan sehat, kemudian dalam kondisi kendaraan dalam kondisi sehat, pastikan bahwa transportasi yang kita gunakan itu baik buat kita, hindari juga dengan kondisi unsafe condition. Pokoknya teman-teman lebih paham kondisi di sekitar rumahnya, kemudian kondisi badannya, perhatikan unsafe condition dan unsafe action. Pastikan bahwa saat bekerja di samping dari sisi ergonomis, pastikan pencahayaan juga. Kemudian jangan lupa sarapan teman-teman. Sarapan itu bagi kita mungkin hal yang jarang dilakukan ya. Ternyata itu memberikan efek yang baik buat tubuh kita. Apalagi teman-teman yang ada yang dari rumah jauh nih, kondisi hujan itu kalau dalam kondisi perut kosong itu bisa berefek ke badan yang kurang baik. Jadi usahakan teman-teman sebelum berangkat pastikan sudah sarapan dulu sampai di kantor. Tiba di kantor pastikan menggunakan atau menyimpan motor dalam keadaan tempat yang baik juga. Kemudian pastikan bahwa helm itu helm teman-teman naik motor itu merupakan hal yang penting. Yang penting jangan digunakan hanya karena ada polisi atau tilangnya. Pastikan juga selama perjalanan juga di jalanan pastikan aman dalam berkendara. Untuk di kantor, kondisi kantor pastikan menggunakan mouse atau peralatan penunjang pekerjaan yang mendukung untuk terciptanya K3 di lingkungan kantor. Itu Mbak Rika mungkin dari arahan saya buat teman-teman juga. Teman-teman planning, saya kembali ke Mbak Rika. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih juga Mas Febri. Mungkin pembukaan yang sudah cukup lengkap ya. Salah satu arahannya mengenai mungkin kecelakaan lalu lintas ya. Jadi persiapan-persiapan apa saja yang bisa kita lakukan mungkin sebelum berangkat ke kantor, serta mungkin saat melakukan perjalanan ke kantor. Karena ini bagian dari skup jam kerja kita juga nih. Jadi perjalanan di kantor ini sudah termasuk dalam jam kerja kita. Jadi apabila ada sesuatu yang terjadi gitu saat menuju ke kantor ataupun saat pulang kantor, nah ini termasuk dalam kecelakaan kerja. Gitu.
Nah, tadi sudah disampaikan, mungkin untuk saya kita langsung mulai saja rekan-rekan. Sedikit saya mau share mengenai ini ya, kebakaran dan juga mengenai proteksi kebakaran nih, alat-alat tanggap darurat lah, simulasi tanggap darurat, apa saja yang bisa rekan-rekan ketahui. Jadi dalam manajemen kebakaran kita bisa melakukan 4 hal. Mungkin yang paling kita bisa lakukan ya di sekitar area kantor adalah pendinginan atau cooling. Jadi kita mendecrease suhu sampai di bawah titik nyala. Jadi kita bisa menggunakan APAR atau alat pemadam api ringan untuk memadamkan api. Apabila kita melihat pertama kali api menyala di sekitar area kerja kita. Nah, untuk api sendiri, ini ada 3 hal pemicunya. Yang pertama adalah oksigen, yang kedua adalah rantai reaksi kimia, dan yang ketiga adalah panas. Nah, kebakaran juga bisa terjadi nih dari beberapa pemicu ya. Jadi ada 4 kelas, ada kelas A, B, C, dan D. Mungkin kalau di sekitar area kantor, paling mudah terbakar adalah bahan-bahan padat seperti kertas, kayu, dan plastik. Nah, mungkin kalau teman-teman misalnya di area inventory ataupun ada gudang gitu ya, yang ada perangkat maupun instalasi listrik di dalamnya, itu adalah termasuk kelas C. Apabila ada bahan-bahan kimia di sekitar area juga itu termasuk di dalam kelas D. Kalau kelas D atau bahan logam ini mungkin seperti aluminium dan lain sebagainya. Nah, dalam proteksi kebakaran ini ada 2 sistem proteksi, ada aktif maupun pasif. Nah, yang paling sering kita lihat adalah alat pemadam kebakaran untuk aktif ya. Kalau di sekitar gedung itu kita punya fire hydrant atau beberapa gedung ini mempunyai fire sprinkler. Kalau di mungkin di sekitar area kantor pasti biasanya ada fire alarm. Nah, ini termasuk dalam sistem proteksi kebakaran aktif. Jadi dia merespon apabila ada kebakaran secara langsung. Kalau pasif ini dia berupa alat atau metode yang secara tidak langsung. Jadi seperti kita mendesain suatu ruangan agar bisa sesuai tata letak atau ruangnya saat terjadi kebakaran ini secara aman. Terus juga kita ada smoke detektor, lalu juga ada tangga darurat maupun rambu-rambu evakuasi. Nah, itu bagian dari salah satu proteksi kebakaran secara pasif. Nah, untuk APAR sendiri, ini paling mudah kita temukan ya di sekitar area kerja kita. Jadi biasanya ini APAR portable ya, APAR portable yang mudah dibawa tentunya dan cepat untuk menanggulangi awal kebakaran. Jadi APAR sendiri berbagai macam ukurannya. Biasanya kalau di kantor itu ada yang 3,5 kg maupun ada yang 6 kg. Jadi mudah kita bawa-bawa saat adanya kebakaran. Nah, kita juga harus tahu APAR itu berisi cairan atau isinya ini apa, isi dalam APAR-nya sendiri. Karena isi APAR ini akan menentukan hal apa yang bisa kita padamkan gitu ya. Misalnya contohnya adalah APAR berisi air. APAR berisi air ini bisa memadamkan kayu, kertas, maupun pakaian-pakaian ya yang terbakar, tapi tidak bisa memadamkan misalnya berupa gas atau mungkin cairan kimia, bahkan kelistrikan gitu ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan air. Nah, yang paling bisa kita gunakan untuk beberapa bahan gitu ya. Di sini ada dry powder atau kalau di APAR itu biasanya chemical powder. Nah,
ini bisa memadamkan untuk bahan-bahan seperti bahan padat, lalu juga bahan berbahan gas, cair, maupun kelistrikan. Gitu. Tapi tidak bisa memadamkan untuk minyak atau mungkin ini ya, bahan-bahan habis kita memasak. Nah, yang pasti tentunya rekan-rekan harus mengetahui di mana letak apar terdekat dari jangkauan rekan-rekan. Jadi apabila teman-teman melihat api, pertama kali bisa melihat di mana nih kita bisa menggunakan apar yang paling terdekat gitu. Dan jangan lupa tadi kita melihat isinya ini apar tersebut isinya apa, karena kita harus sesuaikan dengan bahan yang terbakar itu. Nah, itu tadi mengenai alat proteksi kebakaran, peralatan proteksi kebakaran. Nah, mungkin ini salah satu tanggap darurat apa yang harus kita lakukan ketika terjadinya kebakaran. Jadi untuk kebakaran sendiri, 1-2 menit pertama, apabila kita tidak bisa memadamkan menggunakan apar maupun alat-alat lainnya ya, seperti hidran, sprinkler, dan lain-lain, 1-2 menit tidak bisa dipadamkan, maka kita harus melakukan evakuasi. Jadi utamakan evakuasi dan langsung menghubungi pihak pemadam kebakaran. Jadi setelah 1-2 menit kita tidak bisa padamkan, kita lakukan evakuasi secara menyeluruh dan api tersebut adalah tugas dari pemadam kebakaran untuk melakukan pemadamannya. Seperti itu. Nah, ketika terjadi kebakaran, yang pertama kali kita melihat api, untuk rekan-rekan bisa mengambil apar ya, pertama kali kita padamkan. Apabila tidak bisa dilakukan pemadaman, kita menuju atau mengikuti arahan dari Kapten Floor. Jadi kita berjalan, tidak berlari ya, tetap tenang dan jangan panik tentunya. Kita mengarah ke pintu keluar atau fire exit. Nah, kita melihat jalur-jalur evakuasi yang sudah ada ya biasanya di dinding-dinding. Kita ikuti alur aksesnya, jalur evakuasi tersebut mengarah kepada pintu keluar darurat ya. Apabila gedungnya mungkin hanya 1 lantai, kita menuju pintu keluar yang paling terdekat. Nah, untuk rekan-rekan mungkin yang perempuan ya, biasanya pakai sepatu hak tinggi, ini bisa dilepas terlebih dahulu. Dan rekan-rekan mungkin yang ada yang hamil atau sedang sakit gitu ya, bisa meminta bantuan kepada temannya gitu ya, untuk mungkin membantu mengarahkan atau mungkin memapah gitu ya. Nah, apabila pandangan sudah tertutup asap, ini bisa merayap atau berpegangan pada tembok maupun gagang-gagang yang paling terdekat gitu ya. Dan kita setelah keluar dari fire exit atau pintu keluar, itu kita menuju ke titik kumpul yang sudah ditentukan, yang ada biasanya di luar gedung gitu ya, titik kumpul tersebut, dan bergabung kepada divisinya gitu. Jadi mungkin Mas Febri gitu ya, kan hafal semua anggotanya. Nah ini jadi ketika ada kebakaran, semua berkumpul dalam satu divisi atau satu subbidang, sehingga Mas Febri ini bisa mengecek nih apakah semua timnya ini sudah berhasil terevakuasi atau masih ada yang tertinggal di dalam. Jadi apakah sudah lengkap semuanya atau belum? Benar, Mbak Rika. Ya, dari berkumpulnya divisi tersebut, karena beberapa kali ini kita melakukan simulasi, mungkin karena terasanya ini simulasi ya, belum beneran, jadi ketika kita suruh berkumpul pada divisinya ini agak sulit gitu, jadi masih mencar-mencar. Nah inilah yang kita susah untuk mengkoordinasi apakah semuanya sudah lengkap atau belum. Nah ini makanya salah satu penekanannya adalah setelah semuanya keluar, berkumpullah pada divisinya masing-masing, karena pastinya tim leadernya atau mungkin manajernya akan mengecek ya
kelengkapan dari timnya di titik kumpul tersebut. Oke, mungkin kalau dari saya cukup itu. Mungkin apabila ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan, dipersilakan. Iya, Mbak Rika, terima kasih banyak ya pemaparan terkait dengan status tanggap terhadap kondisi insiden, contohnya kebakaran ya, yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu dan tidak kita harapkan. Namun ada beberapa insiden atau yang harus kita siap, salah satunya menyiapkan diri terhadap lokasi-lokasi titik kumpul dan bagaimana cara kita melindungi diri dari musibah. Sebagai contoh aja, di tahun lalu kalau nggak salah di akhir tahun itu sempat terjadi gempa ya. Itu kondisinya kami itu saat itu di ruko, jadi memang ada beberapa tim yang ditugaskan untuk memastikan bahwa saat terjadi gempa semua penghuni atau semua karyawan di ruko tersebut sudah keluar semua dan sudah berada berkumpul. Ini kami bantu terhadap tugas, biasanya disarankan tugas security, namun saat kondisi tersebut ada beberapa PIC memang ditunjuk untuk melakukan penyisiran bahwa sudah aman lokasi tersebut sampai diperbolehkan masuk lagi ke dalam ruang kerja, seperti itu Mbak Rika. Terima kasih Mbak Rika pemaparannya. Kalau dari saya cukup, namun jika dengan izin buat teman-teman apabila ada yang ingin bertanya atau berbagi, silakan teman-teman perencanaan. Jika tidak ada Mbak Rika, izin kami cukupkan. Terima kasih banyak Mbak Rika atas undangannya, atas kepedulian terhadap subbidang yang ada di Econ Plus sebagai wujud dari zero incident ya Mbak Rika ya, bahwa sekali lagi tidak ada lebih penting pada nyawa manusia. Betul, mungkin Mas Febri saat ini berarti rekan-rekan sudah di ini ya kantor cabang ya Mas ya? Semuanya sudah berkumpul kantor cabang. S2 Jakpro sudah kantor cabang. Oke, ya, ya ini mungkin awal ya dari pertemuan kita untuk tanggap darurat. Mudah-mudahan kita bisa lakukan simulasi secara langsung dan rekan-rekan bisa mungkin mempraktekkan ya apabila nanti terjadi kebakaran atau gempa bumi atau hal-hal lainnya ya di area kerja kita tentunya. Oke, mungkin itu saja rekan-rekan yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya izin tutup. Terima kasih atas waktunya. Rekan-rekan semuanya tetap sehat dan jaga keselamatan serta kesehatan kerja. Saya izin tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima kasih Mbak Rika. semuanya. Terima kasih Mas Ari.